Bu Ine, Bu Yani dari Kemikepan, dan juga selamat datang untuk semua teman-teman yang hadir di sini. Khususnya saya melihat banyak OMK hadir di sini. Puji Tuhan. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Eni, akronim dari Elok Nian Derek Yesus. Nah, saya berkomunitas dari PD PKK Santo Gabriel ini. Jadi saya adalah pewarta yang berasal dari PD ini sendiri. Dan status saya menikah dengan satu suami dan 2 anak cowok yang ganteng-ganteng, yang sekarang ada di sini untuk mendukung dan juga untuk mendengarkan firman. Baik, pantun dulu boleh ya? Ya, kota Solo adalah kota budaya. Pergi ke keraton, naik andong dan becak. Mari imani fiat voluntas tua, taat kehendak Tuhan dan tanpa syarat. Terima kasih juga untuk Mas Adi atas kesempatannya saya bisa membawakan firman pada malam hari ini. Dan malam hari ini firman yang akan dibawakan dari perikop Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38 dengan tema tanpa syarat. Ya, kalau yang punya kitab suci boleh dikeluarkan atau HP suci, atau kalau yang masih jelasnya di sini kita baca bersama-sama bergantian nomor genap putri, nomor ganjil putra. Monggo. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Putra Yusuf dari keluarga Daud, nama perawat itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Next. Ya, ayat ke-30 saya bacakan saja. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu yang sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Next. Ya, monggo bisa bersama-sama ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Lalu mereka itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Nah, ini gambaran dari perikop yang tadi, ada 4 bagian, nanti bisa dilihat saja. Nah, kita mau interaktif ya. Tadi di dalam kartun ada istilah fiat voluntas tua. Yang tahu artinya tunjuk tangan dulu. Ada hadiah sepeda. Benar. Ya, boleh ya. Terjadilah padamu menurut kehendakmu. Ya, betul. Nanti sepedanya jangan di belakang ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kenal yang namanya ekor ribut yang sedang viral, supeltas yang bertugas di pertigaan Jalan Kalipan, di depan, di belakang ya, di belakang gereja Purwosari. Ya. Ada? Dia suka joget-joget tuh. Nah, itu yang menjadi bahan perenungan saya melihat seorang ekor ribut. Tentunya orang juga akan berpikir, wah, sedang bertugas kok seperti itu ya. Saya tuh pertama kali melihat mengiranya kurang sasetrek. Dia joget-joget sambil mempersilahkan kendaraan maju dan stop. Dia tidak memperdulikan panas, hujan, dingin. Dia terus bertugas. Dan dia sudah bertugas selama 17 tahun. Nah, dia dari Wonogiri kemudian pindah ke Solo ke tempat budenya. Kalau kita lihat, tentunya seorang ekor ribut yang cita-citanya menjadi polisi, tentunya ingin kehidupan yang lebih baik. Tetapi Tuhan memberinya karunia, anugerah, berkat kepada dia menjadi seorang supeltas. Singkatannya sukarelawan pengatur lalu lintas. Kalau zaman dulu disebut Pak Ogah. Nah, itulah yang saya kagumi dari seorang ekor ribut. Dengan karunia Tuhan yang seperti itu, dia mengimaninya, dia percaya, dia bersikap rendah hati, dia taat pada kehendak Tuhan tanpa syarat. Fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Next. Nah, orang merasakan mendapat anugerah atau karunia dari Allah kalau dia mengalami bagaimana Allah melakukan sesuatu untuk dia. Dari katolisitas, karunia mempunyai persamaan arti dengan anugerah dan rahmat atau berkat. Bahasa Inggrisnya gift of grace mengacu pada iman sebagai pemberian Allah yang bersifat adikodrati atau supernatural, tidak berdasar kodrat duniawi. Next. Maria telah dipilih Tuhan, dikaruniai. Nah, kata karunia itu adalah diberkati, beroleh anugerah di hadapan Allah. Bagian penting dari rencana Allah untuk membawa keselamatan seluruh umat manusia untuk penebusan dosa. Kalau kita lihat di perikop tadi, kita bisa lihat anugerah yang Maria terima itu bukan seperti anugerah yang kita selama ini pikirkan atau percayai, karena merupakan anugerah yang aneh, ya. Karena saat itu Maria masih perawan,
dia baru bertunangan dengan Yusuf. Makanya dia bertanya kepada Tuhan lewat malaikat Gabriel, bagaimana mungkin padahal aku belum bersuami? Walaupun pada akhirnya dia menjawab, fiat voluntas Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ada ketaatan di situ, walaupun dia bertanya, membuatnya lebih belajar dan memahami apa maksud Tuhan. Kemudian peran Yesus yang dikandung oleh Maria yang disebut di dalam perikop sebagai Sang Mesias, penyelamat dunia yang akan mewarisi tahta leluhurnya Daud. Padahal kan secara garis keturunan Yesus itu dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Nah, tahta keturunan leluhur Daud diperoleh dari garis Santo Yusuf dengan perkawinannya dengan Bunda Maria, dan dia akan memerintah kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya kerajaannya tak berkesudahan. Artinya kerajaannya bukan dari dunia ini. Nah, orang Israel zaman dulu mempercayai bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang memerintah kerajaan, membangkitkan kembali kejayaan kerajaan Daud zaman lampau. Tapi ternyata tidak. Mesias di sini adalah Mesias yang memerintah sampai akhir zaman atau kerajaan Allah. Janji masa lampau dalam 2 Samuel 7 ayat 13. Nabi Nathan diberitahu lewat putra Daud, Allah akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Dari sini ada kaitan dari perikop yang kita baca dengan Perjanjian Lama, di mana di Perjanjian Lama ada 350 nubuat tentang Yesus yang tergenapi di dalam diri Yesus sebagai putra Allah yang turun ke dunia. Itulah mengapa kita orang Katolik ya punyanya tidak hanya Perjanjian Baru, tetapi ada Perjanjian Lama, karena ada nubuat-nubuat yang tergenapi dan akhirnya terjadi di Perjanjian Baru. Next, di sini kita lihat kehendak bebas dari Maria, ketaatan, kepatuhannya sebagai teladan. Kalau kita bisa melihat lagi ya, apa jadinya kalau Maria itu menolak? Nah, karunia yang diberi Tuhan. Ada yang bisa jawab? Nanti dapat hadiah lagi. Kalau Maria menolak, mengangkat tangan dulu, apa yang terjadi? Angkat tangan dulu. Ya? Ya, benar. Nanti hadiahnya diambil ya Bu, sepedanya. Ya, tentunya tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan. Janji Allah untuk kehidupan kekal bersama Dia di surga tidak akan ada. Nah, Allah itu maha baik, dan Dia memilih Maria juga tidak sembarangan. Dia tahu bahwa Maria walaupun mempunyai kehendak bebas, dia mempunyai ketaatan pada Tuhan. Pergumulan Maria, karunia yang diterima Maria di mata manusia adalah rahmat yang aneh karena memiliki anak di luar ikatan perkawinan. Dia belum bersuami, tetapi bertunangan. Nah, bertunangan cara Yahudi. Nah, kemungkinannya ada 2 risiko kalau dia menerima tugas perutusan itu: ditinggalkan suami atau tunangan dan dihukum karena zina. Bertunangan zaman dulu, jika dianggap dia hamil tidak dengan tunangannya, itu dianggap sudah zina. Karena dalam pertunangan Yahudi dan perkawinan Yahudi, pertunangan itu adalah tahap pertama, 1 tahun kemudian baru dilanjutkan dengan pernikahan.
kalau terjadi seorang wanita yang bertunangan, dia itu berzina atau dengan laki-laki lain, itu hukumnya rajam. Melalui Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Elisabet yang mandul mengandung 6 bulan, mengingatkan kita pada kisah Sarah, Kejadian 18 ayat 14 dan 27. Sarah yang mandul dapat melahirkan anak. Next. Nah, kita lihat ini bukti dari kasih Allah yang melalui Maria, yang tadinya kalau Maria tolak berkat itu atau karunia itu, kita tidak akan mendapatkan bukti dari kasih dan keadilan Allah. Jadi Allah yang tidak terbatas oleh waktu masuk di dalam sejarah manusia. Yesus menjelma menjadi manusia melalui Maria. Satu teladan kerendahan hati. Tuhan yang ilahi yang tidak terbatas masuk ke dalam kodrat manusianya, dan juga merupakan teladan ketaatan Yesus terhadap Bapanya di surga, dengan mau mengorbankan diri untuk menebus dosa semua manusia agar memperoleh kebahagiaan di dalam kerajaan kekal. Yesus teladan hidup kudus bagi manusia. Kurban menghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Kalau untuk orang Yahudi, korban tebusan itu adalah darah hewan, tetapi harus berkali-kali penebusan itu. Tetapi kalau kita orang Katolik, orang Kristiani, kita sudah ditebus Tuhan satu kali untuk selama-lamanya, dan kita berhak untuk menikmati dari janji Allah dengan pembaptisan. Manusia beroleh keselamatan. Next. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kelihatannya tegang ya. Ice breaking dulu Oke, serius sekali ya. Yuk, angkat tangannya. Nah, kalau saya bilang no, sebutkan juga nah, no, dia salah. Ya, apa-apa. Kemudian bagaimana cara kita, langkah konkret kita dapat meneladani Maria menanggapi rencana Allah dalam hidup. Maaf Bapak Ibu, saya buka masker aja ya. Sumpah rasanya. Oh, izin. Dengan 3 cara. 1 dengan iman atau percaya, 2 dengan kerendahan hati, dan 3 dengan ketaatan atau kesetiaan. Mari kita lihat satu persatu. Next. Iman atau percaya kita ambil dari Santo Agustinus dan Anselmus yang mengeluarkan credo Fides Quaerens Intellectum. Iman mencari pengertian atau pemahaman. Artinya iman yang menuntut adanya pertanggungjawaban baik secara teologis atau ketuhanan maupun secara filosofis. Monggo, next. Nah, ini ada dari Katekismus Gereja Katolik, ya. Ini saya cantumkan karena dalam ajaran Gereja Katolik kita itu ada 3 pilar gereja. Ini pertanyaan terakhir. Yang bisa angkat tangan karena hadiahnya cuma 3. Apa 3 pilar gereja Katolik? Ya, nggak usah. Tradisi suci, kitab suci, dan magisterium. Ya, benar. Betul ya. Kalau tadi kita bahas
bahas perikop berarti itu kita ambil dari kitab suci dan penafsirannya. Kalau katekismus gereja Katolik ini dari katekismus itu ada yang magisterium dan ada tradisi suci. Tradisi suci dengan P besar, beda dengan tradisi suci S kecil, tapi diterangkannya next aja ya. Dari katekismus gereja Katolik nomor 162, iman adalah satu anugerah rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Hendaklah engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni, supaya dapat hidup dalam iman, dapat tumbuh dan dapat bertahan sampai akhir. Kita harus memupuknya dengan sabda Allah dan minta pada Tuhan supaya menumbuhkan iman itu. Ia harus bekerja oleh kasih, ditopang oleh pengharapan, dan berakar dalam iman gereja. Next. Oh belum, dibalik lagi Pak. Ya, jadi bagaimana kita dapat dalam kehidupan sehari-hari beriman pada Tuhan? Tentunya kita harus berusaha lebih mengenal Tuhan. Tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk mengenal kita bisa ikut kelas KPKS, kursus pendidikan kitab suci yang ada di paroki-paroki ya, dan juga bisa secara online dari Jakarta atau Bogor untuk sekarang. Kemudian kita lebih mempelajari tentang iman Katolik lewat fokus katolisitas. Ya walaupun fokus itu nantinya akan menjadi katekis, tapi tidak ada salahnya juga ya kalau kita ikut. Next. Yang kedua, bagaimana kita dapat meneladani Maria yang menanggapi karunia Tuhan itu dengan ketaatannya. Kita harus memiliki kerendahan hati atau humility, berasal dari kata humus dari bahasa Latin, artinya tanah bumi. Kerendahan hati artinya menempatkan diri membumi ke tanah. Tanah itu kan di bawah, humus kita injak-injak. Nah, kerendahan hati seperti itu. Quote dari Santo Agustinus. Nah, ini merupakan kekayaan gereja Katolik juga ya. Ada quote para kudus. Kerendahan hati adalah penyerahan diri kepada Tuhan, hingga kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri di dalam segala perbuatan kita. Next. Oh, dibalik lagi Pak. Nah, kerendahan hati yang kita lihat itu yang bagaimana contoh mudahnya. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, coba tengok sebelah-sebelahnya, terutama yang usianya masih muda. Nah, para OMK yang sekarang hadir di sini bukan tanpa kebetulan, karena Tuhan utus untuk datang di sini. Selain untuk mendengarkan firman, melakukan ujian penyembahan bersama, mereka mempunyai niat, mempunyai kerendahan hati untuk melayani, di mana mereka telah menikmati dari pengajaran SEK OMK 1 selama 3,5 bulan, mengalami cinta kasih Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami kepenuhan cinta Tuhan dan ingin untuk membagikannya dengan orang lain, dan mereka bersedia menjadi pelayan Tuhan, bersedia menjadi panitia SEK OMK 2. Tepuk tangan untuk para OMK kita. Itu satu contoh kerendahan hati yang kita lihat di sebelah kita saat ini. Next. Oh ini sebelumnya Pak. Ya, yang ketiga, bagaimana kita dapat meneladani Maria dalam hal ketaatan dan kesetiaan. Quote dari Santo Philip Neri, ketaatan adalah pengorbanan yang sejati. Bagi kita, korbankan kepada Tuhan di atas altar hati kita. Ketaatan mempersatukan kita begitu erat dengan Tuhan, sehingga mengubah kita menjadi Dia. Maka kita tidak memiliki kehendak lain selain kehendak Tuhan
Jika kurang dalam ketaatan, maka doa pun tidak dapat menyenangkan Tuhan. Ini ada lagi quote dari Bapak Gereja kita juga ya, Santo Thomas Aquinas. Bagaimana caranya kita menjadi taat atau setia seperti Maria? Pada kehidupan kita yang sekarang, yang mudah kita lakukan, satu, secara rutin berdoa. Kalau bagi yang sudah berkeluarga, mesbah keluarga pagi dan malam, itu suatu ketaatan. Kemudian ketaatan lagi adalah di mana kita menyediakan waktu kita pertama kali membuka mata untuk Tuhan sebelum bangun tidur. Bisa renang-renang lagu, misalnya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu membawa perasaan di mana kita menjalani hari dengan positif karena Tuhan adalah gembala, Dia membimbing, Dia menguatkan. Dan lagu-lagu yang lain. Kemudian kita juga ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan, karena kita memikirkan hanya Tuhan semata, dengan setiap malam memeriksa batin kita atau examen conscience. Sisme tahu itu istilah itu ya, yang diperkenalkan oleh Santo Ignatius Loyola. 3 menit saja setiap malam sebelum kita tidur. Ya, kita merenungkan, bersyukur 3 hal baik, kemudian menyesali 2 hal yang mendukakan hati Tuhan yang kita lakukan, dan mempunyai 1 niat baik di hari esok. Misal, Tuhan, niat syukurku hari ini, Engkau memberikan aku kesehatan, Engkau memberikanku teman-teman yang baik, Engkau memberikanku rezeki hari ini. Itu ungkapan rasa syukur kita sekecil apapun. Apalagi kalau kita diberkati dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Nah, untuk yang kedua hal yang mendukakan hati Tuhan, Tuhan, aku minta ampun karena hari ini kurang memanfaatkan waktu dengan baik, banyak mainan HP. Kemudian, Tuhan, aku tadi diajak senyum sama temanku, tapi aku melengos karena kesusu mau pergi. Nah, itu kita sesali. Dan kita punya 1 niat baik di hari esok. Besok pertama kali yang ditemui mau ajak senyum. 1 hari mau senyum. Ya, puji Tuhan. Next. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, saya mau sharing di sini. Di mana 6 tahun yang lalu Tuhan mengubahkan saya. Saya mengalami pertobatan. Di mana saya dahulu adalah Katolik yang suam-suam kuku. Setelah mengalami hidup baru, saya mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Saya yang tadinya hanya ke gereja seminggu sekali, mengaku dosa paling 1-2 kali setahun. Dan setelah saya mengalami cinta Tuhan yang demikian besar, saya pun menjadi ingin membalas kasih Tuhan. Kemudian step by step saya ikut 2 berkat pertama kali, ikut SEPX, dan akhirnya ikut retret-retret jenjang karismatik yang lain, kemudian masuk komunitas dari Gabriel ini, dan kemudian ke VCAP, dan segalanya saya ingin ikuti. Dan saya pun ingin belajar mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Walaupun saat ini saya sudah ikut KPKS, tetapi saya juga memutuskan untuk ikut fokus karena Tuhan yang memampukan saya. Karena Tuhan melihat saya itu mau membalas cinta Tuhan. Di tengah saya berkomunitas, saya pun berpelayanan. Dari pelayanan yang dari singer, WL, kemudian macam-macam, menjadi panitia dan sebagainya. Dan sampai saat ini saya beranikan untuk ada di sini.
Dan tentu bukan hal yang mudah bagi saya, di mana saya itu orang yang gak pandai bicara sebetulnya. Tetapi Tuhan menguatkan dan terus membimbing. Dan di dalam tugas pelayanan, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua, mungkin teman-teman masih baru ini ya, yang OMK ya. Nah, nanti merasakan juga pelayanan itu tidak selalu mulus. Mesti ada riak-riak, ada friksi-friksi. Nah, itulah yang kadang membuat saya ingin mundur. Nah, jelek toh, tapi untuk gak mutabir ya. Nah, karena itu lagi, di tempat-tempat yang seperti ini, di mana kita merasa terbeban, kita crash, dapat suara dari sana sini, tetapi di satu sisi itu ada kebaikannya juga, di mana dalam kesusahan, di mana dalam kesulitan, di mana aku nggak mau bangkit pun dalam hidup sehari-hari ada teman-teman yang menguatkan. Jadi ada yang bencekno, ada yang nyenengke. Nah, itulah yang saya bisa sharingkan. Semoga Bapak Ibu dan para OMK di sini, para teman-teman di sini juga bisa mengalami cinta Tuhan dalam pertobatan kita, dan kita bisa berpasrah pada Tuhan seperti Maria. Bagi saya hidup baru itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi anugerah itu bukan yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak tim pujian kita ingin menyanyikan satu pujian di mana kita mempunyai iman yang besar tanpa syarat atas segala yang telah Tuhan berikan. Kita ingin meneladan Bunda Maria dan Yesus dalam hal iman, ketaatan, dan juga kerendahan hati. Kami tak akan menyerah Tuhan kalau kami tak mengerti apa rencana-Mu. Kami yakin berserah dan taat kepada rencana-Mu. Walaupun banyak pergumulan,
Dan kami pun mau dengan rendah hati Tuhan untuk taat setia kepadamu tanpa syarat via voluntas Tuhan. Dan semoga Tuhan dalam firman yang kami dengar saat ini, kami bisa beroleh sukacita, mengalami pemahaman baru, mengenalmu lebih lagi, dan kami bawa pada kehidupan kami selanjutnya, di mana kami siap mengikuti kehendak-Mu yang tanpa syarat. Dan marilah kita semua untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam rencananya dengan iman, harapan, kasih, di mana kita hidup dengan rendah hati, di mana kita setia pada semua panggilan Tuhan. Dan refleksi untuk malam hari ini, sudahkah aku percaya dan menyerahkan seluruh hidup pada rencana Tuhan tanpa syarat? Letakkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku untuk setia. Serahkan hatiku, serahkan hatiku, serahkan Terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Sungguh menguatkan kami semua. Terima kasih Bu Eni untuk renungan pada malam hari ini. Kita untuk taat, setia, dan kerendahan hati. Terima kasih untuk semua.